411 pil pengapian darah peringkat 5. Saat pil itu masuk ke mulutnya, Liu Mei dapat merasakan energi dahsyat tiba-tiba meletus di dalam dirinya, segera memenuhi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, auranya yang jelas berada pada peringkat awal satu tahap Naschen Soul mulai meningkat dengan sangat cepat. Pria tua berjubah hitam, wanita tua berbaju besi merah, serta pria parubaya yang matanya menyerupai mata ular, semuanya menatap Liu Mei dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Hanya dalam beberapa saat, aura yang keluar dari tubuhnya telah mencapai puncak peringkat 1 dalam tahap jiwa baru lahir, namun masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Peringkat awal 2, peringkat tengah 2, peringkat puncak 2 tahap jiwa baru lahir. Dalam sekejap mata, aura Liu Mei telah naik ke puncak peringkat 2 di tahap Naschen Soul, tetapi ini masih belum berakhir. Di bawah tatapan tak percaya dari orang-orang di sekelilingnya, termasuk 3 ahli puncak tahap Naschen Soul peringkat 3, auranya menerobos ke tahap Naschen Soul peringkat 3 awal, hingga beberapa saat kemudian, akhirnya stabil di tengah tahap 3. Meski proses ini tampaknya memakan waktu cukup lama, pada kenyataannya, proses ini selesai dalam waktu sekejap. Terobosan, yang tiba-tiba ini tidak hanya menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti di jalurnya dan menatap Liu Mei dengan tatapan waspada serta kaget dan tidak percaya, tetapi para murid di luar kota yang menatap pemandangan ini juga tidak dapat mempercayai mata mereka, sebelum mereka segera meledak dalam diskusi yang bersemangat. Bagaimana mungkin, dia naik dari peringkat awal 1 jiwa baru lahir, sampai ke tengah peringkat 3 hanya dalam beberapa saat? Apa-apaan pil suci itu? Tunggu, apakah ini berarti jika kita yang meminum pil itu, kita akan mampu menembus puncak peringkat 3, atau bahkan mungkin peringkat 4 awal Naschen Soul? Saat seseorang sampai pada kesimpulan ini, semua orang tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka ke arah beberapa ahli tahap Naschen Soul peringkat 3 dalam aliansi, sebelum mata mereka akhirnya tertuju pada pemuda berjubah merah yang merupakan satu-satunya orang yang berada di puncak tahap Naschen Soul peringkat 3. Meski semua orang menatapnya bersamaan, pemuda berjubah merah itu tampak tidak peduli, karena matanya tidak bergerak sedikit pun dari sosok Liu Mei yang berada di atas punggung pelahap maut. Akhirnya, setelah beberapa saat terdiam, dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius di wajahnya, sebelum dia menjawab dengan nada penuh pertimbangan. Tidak seperti itu. Ini bukanlah terobosan sejati hingga ke tengah peringkat 3 di Naschen Soul. Sebaliknya, kemungkinan besar itu hanya peningkatan kekuatannya yang sementara. Pil itu mungkin meningkatkan kultivasi wanita itu ke tengah peringkat 3 untuk sementara dan akan kembali ke level aslinya setelah beberapa saat. Tentu saja, pil semacam itu pasti akan menimbulkan efek negatif yang sangat besar, tetapi pada akhirnya, itu pasti pil yang saleh. Jelaslah bahwa meskipun pemuda itu tidak mengetahui banyak hal tentang pil yang telah diminum Liu Mei, pengetahuannya sendiri pasti cukup, dan memungkinkan dia untuk langsung menebak apa yang sedang terjadi. Memang, pil ini adalah kartu truf yang diberikan Sun Long kepada Liu Mei, dan mendesaknya untuk hanya meminumnya jika dia ditempatkan dalam situasi hidup dan mati tanpa ada solusi lain. Itu adalah versi yang disempurnakan dari pil pengapian darah, peringkat 4 miliknya, dan untuk sementara meningkatkan kultivasi seorang kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 1, yang memungkinkan mereka bahkan bertarung langsung melawan ahli tahap jiwa baru lahir peringkat 3. Tentu saja, pil semacam itu tidak hanya sangat langka dan berharga dalam dunia budidaya, tetapi juga memiliki efek negatif yang sangat parah. Saat seorang kultivator mengonsumsi versi yang disempurnakan dari pil pengapian darah, mereka hanya akan mampu bertarung dengan kekuatan penuh paling lama selama 3 jam. 3 jam kemudian, mereka akan merasakan tubuh mereka kehilangan seluruh kekuatan, dan menjadi tidak berbeda dari manusia biasa. Mengenai berapa lama situasi ini akan berlangsung, Sun Long telah memberitahu Liu Mei bahwa itu bisa berlangsung mulai dari setengah bulan hingga sebulan penuh. Artinya, setelah mengonsumsi pil ini, saat periode 3 jam itu berakhir, Liu Mei akan berada dalam situasi di mana ia tidak akan mampu menggunakan ki-nya sendiri selama paling sedikit setengah bulan hingga efek samping pil itu hilang. Mengingat bahwa ujian ketiga sekte suci ini awalnya berlangsung selama sebulan penuh dan masih ada 25 hari hingga berakhir, ditempatkan dalam situasi seperti itu sangat berbahaya bagi Liu Mei yang tidak akan dapat menggunakan ki-nya sendiri selama kurun waktu tersebut. Namun, ini juga merupakan satu-satunya cara baginya untuk lulus ujian ketiga ini.
Lagi pula, bahkan setelah berhasil mencapai tingkatan 1 tahap Naschen Soul, Liu Mei tahu bahwa dia tidak cukup kuat untuk melawan seorang kultivator tahap Naschen Soul tingkatan 3 secara langsung. Bahkan jika dia bertarung habis-habisan dengan pelahap maut dan pasukan mayat hidup, akan tetap mustahil baginya yang sekarang untuk menandingi seorang kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 3 yang normal. Namun, melewati ujian ketiga Sekte Suci bukanlah satu-satunya alasan mengapa Liu Mei memutuskan untuk mengambil risiko ini hari ini. Dia juga punya 2 tujuan lagi dalam benaknya, yang pasti akan meningkatkan kekuatannya pesat jika mereka berhasil. Lagi pula, ada satu hal yang ingin dia uji setelah menerobos ke tahap Naschen Soul, dan 3 orang kultivator tahap Naschen Soul peringkat puncak 3 di depannya adalah subjek pengujian terbaik untuk itu. 412. Perasaan buruk. Melihat wanita muda berjubah putih di atas punggung pelahap maut yang kultivasinya sudah stabil di tengah peringkat 3 di jiwa baru lahir, lelaki tua berjubah hitam itu tersenyum sinis sekali lagi, sebelum dia berkata dengan nada mengejek, dengan jelas menyiratkan bahwa dia sudah melihat melalui trik Liu Mei. Hehe, tengah-tengah peringkat 3 Naschen Soul, lumayan, tidak buruk sama sekali. Pil yang kamu minum itu pasti sangat berharga, tapi sayang sekali ini hanyalah peningkatan kekuatan yang palsu. Tidak peduli apapun, peningkatan palsu tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan seorang kultivator sejati. Setelah selesai mengucapkan kata-katanya dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa Liu Mei tidak membahayakan dirinya, lelaki tua itu tidak lagi menahan diri, dan terus terbang ke arahnya dengan kecepatan penuh. Sebelumnya, dia merasa sedikit khawatir setelah melihat kekuatan Liu Mei meningkat dengan cepat, dan hal yang sama juga terjadi pada wanita tua berbaju besi merah serta pria paruh baya dengan mata yang menyerupai ular, tetapi setelah melihat auranya stabil di tengah peringkat 3, mereka semua menghela napas lega. Mereka tidak takut aura Liu Mei akan mencapai puncak peringkat 3. Sebaliknya, mereka takut dengan momentumnya sebelumnya, ia akan langsung naik ke peringkat 4 awal Naschen Soul. Untungnya pil itu hanya mampu meningkatkan kekuatannya hingga pertengahan peringkat 3. Kalau tidak, jika kekuatannya sudah mencapai tingkat tengah Naschen Soul, bahkan kami bertiga pun mungkin tidak akan mampu melawan dalam pertarungan langsung. Untungnya, dia hanyalah bocah Naschen Soul peringkat 1 awal. Namun, jika yang memakannya adalah kultivator Naschen Soul peringkat 2 atau 3. Pria bermata ular itu menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius saat mendengar kata-kata wanita tua itu, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke arah pemuda berjubah merah peringkat 3 di luar kota. Meskipun dia yakin bahwa orang itu tidak akan berani mencoba menyelamatkan wanita muda berjubah putih di punggung monster itu, kalau dia benar-benar mencoba melakukan hal seperti itu, pria bermata ular itu akan dengan senang hati menghentikannya saat dia melangkahkan kaki ke dalam kota. Pada saat yang sama, melihat lelaki tua berjubah hitam itu sekali lagi terbang ke arahnya dengan kecepatan penuh, tatapan serius muncul di mata Liu Mei. Dia tahu bahwa dia hanya punya waktu 3 jam sebelum efek dari pil, Blood Ignition, yang ditingkatkan itu hilang dan dia berada dalam posisi tak berdaya. Jadi, dia harus mengurus semuanya sebelum periode 3 jam berakhir. Tanpa membuang waktu lagi, Liu Mei menarik napas dalam-dalam, sebelum dia benar-benar duduk di punggung pelahap maut. Sambil menutup matanya, dia mengangkat kedua tangannya di depan dadanya, ketika tiba-tiba, pelahap maut di bawah kakinya menghilang. Tidak, bukan hanya pelahap maut saja, bahkan 43 ksatria mayat hidup yang tersisa serta 460 kerangka, semuanya lenyap pada saat yang sama, langsung membuat semua orang yang menyaksikan kejadian ini tercengang. Hehe, sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Saat kata-kata lelaki tua itu bergema di udara, dia kini berada kurang dari 200 meter dari Liu Mei. Mengangkat tangan kirinya, embusan angin muncul di sekelilingnya, sebelum berubah menjadi bilah-bilah angin berputar yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara di sekelilingnya. Awalnya, dia berencana membunuh Liu Mei dengan tangan kosong, tetapi melihat bahwa dia sudah menyerah dan tidak memiliki lagi kerangka atau ksatria berbaju besi hitam untuk melindunginya, dia memutuskan untuk menanganinya dengan dao anginnya. Saat bilah-bilah angin yang berputar muncul di sekelilingnya, lelaki tua berjubah hitam itu menebas udara di depannya, mengirim semuanya terbang ke arah Liu Mei yang tak berdaya. Jelaslah bahwa lelaki tua itu bertekad untuk menghabisinya dalam satu serangan. Namun, saat bilah angin membelah udara, bola hitam ki kematian juga terbentuk di antara tangan Liu Mei pada saat yang sama.
Pada saat itu, perasaan mengerikan muncul di hati lelaki tua itu, dan perasaan yang sama juga dirasakan oleh wanita tua berbaju besi merah dan lelaki bermata ular itu, seolah-olah mereka baru saja menyadari sesuatu yang mengerikan. Itu tidak mungkin, kan? Pria bermata ular itu adalah orang pertama yang berbicara, sambil menatap bola hitam ki kematian di antara tangan Liu Mei yang semakin membesar setiap detiknya. Suatu kemungkinan yang mengerikan terlintas dalam pikirannya, tetapi dia tidak mampu dan tidak mau menerimanya. Pada saat yang sama, lelaki tua berjubah hitam itu menekan perasaan cemas yang tiba-tiba tumbuh di hatinya, dan menatap Liu Mei, dia kemudian berteriak dengan suara marah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mati! Akan tetapi, saat bila-bila angin yang berputar itu hanya berjarak beberapa meter dari Liu Mei dan hendak mendarat di tubuhnya, Liu Mei tiba-tiba membuka matanya, sebelum ia membiarkan bola hitam ki kematian di tangannya jatuh ke tanah. Saat bola ki jatuh ke tanah, ia menciptakan sesuatu yang tampak seperti lubang hitam raksasa yang memancarkan ki kematian dalam jumlah tak terbatas. Seekor binatang buas hitam raksasa setinggi 30 meter, 100 kaki, dengan 4 kaki besar dan tubuh hitam besar tiba-tiba muncul dari lubang hitam, seperti raksasa yang keluar dari guanya. Saat tubuh besar pelahap maut muncul di kota itu untuk kedua kalinya, ratusan bila angin yang dikirimkan lelaki tua berjubah hitam itu semuanya jatuh bersamaan seperti hujan deras. Sebelum pelahap maut sempat keluar dari lubang hitam, ratusan luka telah muncul di tubuhnya, meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. ROAARRR. Raungan dahsyat yang dipenuhi rasa lapar dan amarah terdengar dari mulut pelahap maut, namun, selain bekas luka tersebut, ratusan bila angin yang berputar tidak mampu memberikan kerusakan berarti pada binatang hitam raksasa itu. 413. Melakukan gerakan mereka. Ekspresi terkejut sekaligus takut tampak di wajah lelaki tua berjubah hitam itu saat melihat pelahap maut muncul dari lubang hitam, seolah-olah ketakutan terbesarnya tiba-tiba menjadi kenyataan. Bukan hanya lelaki tua berjubah hitam itu. Perempuan tua berbaju merah dan lelaki bermata ular itu juga menunjukkan ekspresi serupa di wajah mereka, saat mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah, memperlebar jarak antara mereka dan makhluk raksasa itu. Bahkan para murid yang menatap pemandangan ini sejauh 5 mil dari kota, termasuk pemuda berjubah merah, menatap pemandangan ini dengan tercengang, tidak dapat mempercayai mata mereka. Aura yang datang dari pelahap maut sebenarnya berada di tengah-tengah peringkat 3 dalam tahap jiwa baru lahir, sama seperti milik Liu Mei. Bagaimana mungkin, sekalipun pil itu meningkatkan kekuatannya untuk sementara, kekuatan makhluk yang dipanggilnya seharusnya tidak berubah. Lagi pula, ini hanya peningkatan kekuatan sementara. Jangan bilang kalau kekuatannya sebenarnya tidak ditetapkan, dan malah meningkat sesuai dengan tingkat kultivasinya sendiri. Kalau begitu, bukankah gadis ini sebenarnya juga dianggap sebagai monster jenius? Semakin lama pemuda berjubah merah itu menatap pemandangan di kota itu, semakin tercenganglah ia, sementara segudang pikiran tampaknya berkelebat di matanya pada saat yang sama. Pada saat itu, seorang wanita muda berjubah merah yang kultivasinya berada di peringkat awal 3 tahap Nas Chen Sol muncul di sampingnya, dan menatap pemandangan di kejauhan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara yang agak lemah dan tidak pasti. Kakak senior, bukankah gaya bertarung gadis itu sangat mirip dengan kakak senior Jun? Ekspresi serius terpancar melalui wajah dua murid lainnya ketika mendengar pertanyaan ini, sebelum mereka segera mengalihkan perhatian ke arah pemuda berjubah merah, seolah-olah mereka tengah menunggu reaksinya. Namun pemuda berjubah merah itu hanya tersenyum ketika mendengar ini sebelum dia mengalihkan pandangannya untuk melihat wanita muda yang menanyakan pertanyaan ini dan berkata dengan nada santai. Hehe, kamu benar, sekilas, gayanya memang mirip dengan Jun Ren. Akan tetapi, meskipun terlihat mirip, pada kenyataannya, terdapat pula banyak perbedaan, entah itu dari kekuatan mereka yang sebenarnya atau kultivasi mereka sendiri, serta cara mereka bertarung sesungguhnya. Hehehe, jangan lupa, meskipun peringkatku ke-8 di benua kita, aku jelas termasuk di antara 1000 orang terkuat di ujian ketiga ini. Namun, bahkan aku tidak berani bertarung langsung dengan Jun Ren. Orang itu benar-benar monster. Ada alasan mengapa ia disebut dewa perang yang tak terkalahkan di generasi muda kita. Barangkali dalam seluruh ujian sekte suci ini, akan ada satu orang,
atau paling banyak 2 orang lagi yang mampu menandinginya dalam pertarungan langsung, dan semuanya pasti akan menjadi pengikut Sekte Suci tanpa perlu dipertanyakan lagi. Aku dapat dengan yakin memberitahumu bahwa meskipun gadis ini berada di puncak peringkat 3 tahap Naschen Sol, dia tetap tidak akan mampu melawan Jun Ren dalam pertarungan 1 lawan 1. Wanita muda yang menanyakan pertanyaan ini, begitu pula kedua murid berjubah merah lainnya yang dekat dengan pemuda berjubah merah dan kebetulan mendengarnya. Semuanya menganggukkan kepala secara bersamaan, sambil terus menatap pemandangan di dalam kota. Namun pada saat itu, ekspresi wajah pemuda berjubah merah itu berubah sedikit serius saat dia menambahkan kalimat yang mengejutkan. Namun, jika kultivasi gadis itu benar-benar mencapai puncak peringkat 3 di Naschen Sol juga, dia mungkin akan mampu memasuki peringkat 5 teratas di benua kita. Sebenarnya, bahkan 3 teratas pun bukan hal yang mustahil. Lagi pula, jika monster hitam mengerikan itu berada di puncak peringkat 3 Naschen Sol, ia mungkin bisa melawan kultivator Naschen Sol peringkat 4 awal tanpa kalah. Saat para murid di sekitar pemuda berjubah merah mendengar keputusannya, ekspresi terkejut langsung menutupi wajah mereka. 3 teratas, itu benar-benar gagasan yang menakutkan yang tidak dapat diterima oleh para pengikutnya. Namun, karena pemuda berjubah merah inilah yang mengatakan hal ini, mereka tidak punya pilihan lain selain menerima bahwa kemungkinan besar hal itu benar. Lagi pula, pemuda ini adalah seseorang yang menduduki peringkat 10 besar di benua mereka sendiri, dan dialah orang yang paling memenuhi syarat di sini untuk menilai bakat Liu Mei. ROOOOAARR. Saat diskusi ini berakhir, tubuh raksasa pelahap maut itu telah keluar sepenuhnya dari lubang hitam, sambil mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Auranya yang penuh dengan tirani dan hawa membunuh menyapu seluruh medan pertempuran, seketika mengguncang hati semua penjahat yang ada di dalam kota. Orang tua berjubah hitam yang telah mengirimkan ratusan bilah angin itu tanpa sadar mundur beberapa langkah, sementara ekspresi ketakutan yang jelas tiba-tiba menutupi wajahnya. Namun, ini bukanlah akhir. Mengikuti di belakang tubuh besar pelahap maut, ratusan kerangka mulai muncul dari lubang hitam pada saat yang sama, mengikuti di belakang 50 ksatria mayat hidup berbaju besi hitam yang menghunus pedang besar hitam mereka. Hanya butuh beberapa saat bagi 50 ksatria mayat hidup dan 1000 kerangka untuk bersiap di depan Liu Mei, saat mereka semua mengalihkan perhatian ke arah pria tua berjubah hitam yang hanya berjarak 200 meter dari mereka. Gumpalan bara api hijau dan merah yang berkelap-kelip di dalam rongga mata mereka, akhirnya membuat lelaki tua itu merasakan ketakutan yang amat sangat untuk pertama kalinya hari ini, ketakutan yang seakan-akan berasal dari lubuk hatinya. Namun Liu Mei tidak berencana memberi kesempatan sedikit pun kepada lelaki tua itu untuk mencoba melarikan diri, dia mengangkat tangan kirinya dan hanya menunjuk ke depan. Pada saat itu, aura 1000 kerangka dan 50 ksatria mayat hidup di awal dan tengah peringkat 3 tahap jiwa baru lahir langsung meledak pada saat yang sama, langsung menenggelamkan seluruh kota. Adegan mengerikan yang dapat mengejutkan siapapun yang berada di tahap jiwa baru lahir peringkat 3 tiba-tiba muncul di depan mata lelaki tua itu. 1000 kerangka putih giok di tingkat awal 3 jiwa baru lahir sedang memegang pedang putih bertulang di tangan mereka, saat mereka mengikuti di belakang para ksatria mayat hidup setinggi 3 meter, 10 kaki, yang berpakaian baju besi hitam, saat mereka semua bergegas menuju lelaki tua itu pada saat yang sama. Melihat pemandangan yang menggetarkan jiwa ini, lelaki tua itu tidak ragu lagi, saat dia menoleh dan melihat wanita tua berbaju merah dan pria bermata ular sebelum dia berteriak keras. "Cepat, kemari dan bantu aku." Saat lelaki tua itu selesai berbicara, ratusan bilah angin dengan cepat terbentuk di udara di sekelilingnya, semuanya melesat ke arah pasukan mayat hidup yang menyerbu ke arahnya tanpa rasa takut di mata mereka. Pada saat yang sama, dalam persekutuan para pengikut di luar kota, pemuda berjubah merah yang berada di puncak peringkat 3 jiwa baru lahir, menyipitkan matanya saat menatap pasukan Liu Mei, sebelum bibirnya perlahan melengkung membentuk senyuman. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia langsung melambung ke langit dan terbang menuju kota dengan kecepatan penuh. Para pengikut dalam aliansi di sekelilingnya tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba ini, tetapi tanpa ragu sedikit pun, mereka semua mengikuti pemuda berjubah merah itu. Saat mereka terbang menuju kota itu juga, hampir seolah-olah mereka sedang bersaing satu sama lain. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti, bahwa dengan Liu Mei menyerang kota itu sendirian, ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk mendapatkan token Sekte Suci.
Jelaslah bahwa bahkan jika mereka tidak melakukan apapun, wanita muda berjubah putih di punggung pelahap maut kemungkinan besar akan mendapatkan token itu sendiri. Pada saat itu, hampir mustahil bagi sebagian besar murid untuk memperolehnya dan lulus ujian ketiga. 414, melawan 3 ahli tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 3. Saat pemuda berjubah merah itu terbang menuju kota dengan kecepatan penuh, diikuti oleh sekelompok murid lainnya, bila-bila angin yang dikirimkan oleh lelaki tua berjubah hitam itu dengan mudah membelah udara itu sendiri, dan memenggal kerangka demi kerangka. Hanya dalam beberapa saat saja, hampir 100 kerangka telah dipenggal atau dipotong menjadi 2, sementara 100 lainnya kehilangan sedikitnya 1 lengan atau 1 kaki. Namun, saat bila angin milik lelaki tua itu menghilang, kerangka-kerangka itu telah menempuh jarak lebih dari separuh jarak antara mereka dan lelaki tua itu dan kini berjarak kurang dari 50 meter darinya. Pada saat yang sama, para kerangka dan ksatria mayat hidup telah menyebar, jadi bahkan jika orang tua itu mencoba melarikan diri, mustahil untuk melakukannya sendiri. Wanita tua berbaju besi merah dan lelaki bermata ular itu menoleh bersamaan untuk saling memandang dan menganggukkan kepala dengan ekspresi serius di wajah mereka, sebelum mereka langsung terbang ke arah lelaki tua berjubah hitam itu juga. Mereka jelas paham bahwa jika tidak dilakukan apa-apa, lelaki tua itu pasti akan berakhir mati sementara mereka juga tidak akan bisa melarikan diri dari pasukan Liu Mei. Jadi, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah bersatu dan bertarung. Melihat 2 puncak peringkat 3 tahap jiwa baru lahir yang dengan cepat tiba untuk mendukungnya, lelaki tua itu menghela nafas lega, sebelum dia kemudian berkata kepada mereka berdua dengan suara yang dipenuhi dengan keyakinan. Jangan khawatir, pil itu pasti punya efek samping yang parah dan hanya bisa meningkatkan kultivasinya sebentar. Selama kita bisa bertahan sampai efeknya hilang, kita pasti bisa membunuhnya. Pria bermata ular itu menganggukkan kepalanya dengan serius, dan mengalihkan pandangannya untuk melihat Liu Mei sebelum dia berkata dengan tatapan serakah di matanya. Benar, kalau dia punya pil berharga seperti itu, benda-benda lain di dalam cincin spasialnya pasti juga tidak biasa. Namun wanita tua berbaju merah itu memiliki ekspresi serius di wajah tuannya yang keriput, saat dia tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke arah pemuda berjubah merah di kejauhan yang diikuti oleh murid-murid lainnya dalam aliansinya, sebelum dia berkata dengan suara serak. Cukup bicaranya, urus kerangka-kerangka ini dulu. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, tubuh wanita tua itu langsung tertutupi oleh lapisan es tipis, sebelum hampir 300 pecahan es muncul di udara di sekitarnya, saat semuanya melesat ke arah pasukan mayat hidup Liu Mei. Pria bermata ular itu menganggukkan kepalanya juga, saat cairan berwarna hijau tiba-tiba muncul dari tubuhnya, perlahan bergerak menuju 50 ksatria mayat hidup berbaju besi hitam yang memimpin 900 kerangka yang tersisa. Pasukan Liu Mei hanya berjarak 200 meter dari 3 kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 3, ketika pecahan es wanita tua itu berjatuhan ke para kerangka dan para ksatria mayat hidup yang paling dekat dengan mereka seperti rentetan serangan yang tak ada habisnya. Dipandu oleh indera jiwa Liu Mei, para ksatria berbaju besi hitam dengan mudah menangkis pecahan es dengan pedang besar mereka saat mereka bersatu. Meskipun pecahan es meninggalkan lapisan es tipis pada segenggam pedang para ksatria mayat hidup, ini adalah satu-satunya hasil karena hampir 100 pecahan es diurus dalam sekejap. Bagaimanapun, meskipun ini adalah serangan yang dilakukan oleh ahli tahap jiwa baru lahir peringkat 3 puncak, itu tetap saja merupakan serangan yang cakupan areanya luas, dan tidak terfokus pada para ksatria mayat hidup saja, melainkan pada seluruh pasukan mayat hidup. Saat pecahan es berjatuhan di atas kerangka berwarna putih giok, 150 di antaranya hancur dalam sekejap mata, sama sekali tidak mampu menahan serangan ganas wanita tua itu. Lagi pula, perbedaan kekuatan antara para ksatria mayat hidup dan para kerangka bukan hanya perbedaan tingkat kultivasi, melainkan perbedaan kualitatif, mirip dengan perbedaan antara para ksatria mayat hidup dan pelahap maut raksasa. Namun, setelah bila angin milik lelaki tua berjubah hitam itu dan pecahan es milik wanita tua itu, hanya seperempat pasukan mayat hidup Liu Mei yang hancur, sebelum mereka akhirnya muncul di hadapan 3 ahli tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 3. Saat para ksatria mayat hidup berbaju besi hitam yang memimpin serangan itu muncul di depan lelaki tua berjubah hitam yang paling dekat dengan mereka, cairan hijau kental tiba-tiba muncul dari tanah, langsung menjebak 10 ksatria mayat hidup yang memimpin. Pada saat itu,
Liu Mei tiba-tiba merasakan efek korosif pada jiwanya yang menyelimuti ke-10 ksatria mayat hidup itu, sementara baju zirah hitam di dada para ksatria mayat hidup itu pun mulai perlahan terkena cairan hijau itu, mengeluarkan suara mendesis di udara. Pada saat yang sama, tidak peduli seberapa keras para ksatria mayat hidup mencoba menyingkirkan cairan hijau yang menjebak mereka, mereka tidak dapat melakukannya. Namun, para ksatria mayat hidup yang tersisa tampaknya tidak menunjukkan rasa takut, saat mereka menyerbu ke arah lelaki tua berjubah hitam yang kini hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Pakar jiwa baru lahir peringkat puncak 3 memiliki ekspresi serius di wajahnya, saat dia menyatukan kedua telapak tangannya sebelum dia mengucapkan satu kata pun. Badai. Badai raksasa yang membentang lebih dari 50 meter, 164 kaki ke langit segera muncul di sekitarnya, langsung menjebak 30 ksatria mayat hidup pertama yang memimpin, sementara pada saat yang sama badai itu perlahan meluas, perlahan menjebak kerangka di belakang mereka juga. Berbeda dengan para ksatria mayat hidup, di bawah kekuatan badai yang dahsyat, kerangka putih giok itu sama sekali tidak mampu melawan, karena tubuh mereka langsung tersapu ke udara sebelum terpotong-potong, berubah menjadi tumpukan tulang dan debu. Namun pada saat itu, tanah tiba-tiba bergetar, karena lelaki tua dan perempuan tua berbaju besi merah segera mengalihkan perhatian mereka ke arah pelahap maut yang sebelumnya diam. Binatang hitam raksasa yang diselimuti lapisan ki kematian yang tebal, tiba-tiba menyerbu ke arah badai raksasa itu. Ekspresi tercengang langsung muncul di wajah dua ahli tahap Naschen Sol peringkat puncak 3. Badai ini adalah keterampilan bela diri Saint tingkat rendah, namun Liu Mei telah memilih untuk masuk ke dalamnya atas kemauannya sendiri. Orang tua itu semula berencana menciptakan badai lain pada saat pelahap maut menyerang, tetapi tampaknya kekhawatirannya sebelumnya tidak perlu. Bagaimanapun, badai ini adalah keterampilan bela dirinya yang terkuat. Tentu saja, meskipun badai menghalangi jalan langsung menuju lelaki tua itu, mustahil bagi seseorang untuk masuk langsung ke dalamnya. Bahkan pemuda berjubah merah yang baru saja memimpin pengikut aliansi memasuki kota pun terkejut dengan pemandangan yang menggemparkan ini. Sekalipun dia sendiri, dia tidak akan berani masuk ke dalam badai itu karena itu sama saja dengan bunuh diri. Bahkan jika dia berhasil selamat dari badai, dia tidak ragu bahwa wanita tua berbaju besi merah dan pria bermata ular itu, pasti akan melanjutkan serangannya saat dia keluar dari badai. 415. Perangkap. Akan tetapi, seolah-olah tidak menyadari pikiran pemuda berjubah merah itu, Liu Mei tidak menghentikan pelahap maut itu dan sebaliknya, ia membiarkan monster raksasa itu melangkah masuk ke dalam badai. Melihat binatang hitam raksasa setinggi 30 meter, 100 kaki, yang benar-benar telah memasuki badai, ekspresi kegembiraan sekaligus ketidakpercayaan dan kegembiraan tampak di wajah lelaki tua berjubah hitam itu pada saat yang sama, sebelum dia menoleh ke arah wanita tua berbaju besi merah yang menganggukkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Wanita tua tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 3 mengangkat tangannya di depannya dan mengumpulkan kinya, saat pilar es yang sebenarnya tidak lebih kecil dari badai besar mulai terbentuk di udara di depannya. Orang tua itu menganggukkan kepalanya saat melihat pemandangan ini, sebelum dia menghela napas lega. Pilar es ini adalah keterampilan bela diri yang setingkat dengan badai miliknya, keterampilan bela diri tingkat rendah Saint. Tidak ada cara bagi Liu Mei dan pelahap mautnya untuk bertahan hidup di tengah-tengah dua jurus bela diri Saint tingkat rendah, yang keduanya diciptakan oleh dua orang kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 3. Bahkan jika kekuatan pelahap maut itu berada pada level yang sama atau bahkan sedikit lebih kuat dari seorang kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 3 puncak, ia tetap akan menderita cedera fatal kali ini, bahkan jika entah bagaimana ia berhasil bertahan hidup. Adapun Liu Mei, nasibnya pasti lebih buruk dari itu. Hanya butuh satu tarikan napas bagi pilar es raksasa itu untuk mengembun di udara di depan wanita tua itu. Membuka matanya, wanita tua itu meletakkan kedua tangannya di permukaan pilar es, sebelum dia mengirimnya terbang ke depan menuju badai raksasa saat dia kemudian berteriak dengan suara melengking. Mati kamu jalang kecil. Pilar es itu melesat di udara bagaikan gunung es kecil yang terbang, menuju langsung ke arah badai lelaki tua itu. Namun di saat yang bersamaan, terjadilah suatu kejadian yang sama sekali tidak disangka-sangka, yang membuat raut wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah, sedangkan detak jantungnya mulai berdebar cepat di saat yang bersamaan. Kaki raksasa yang menyerupai kuku kuda perlahan muncul dari tengah badai,
diikuti oleh tubuh hitam besar yang mengeluarkan ki kematian tak berujung. Di atas tubuh binatang itu terdapat seorang wanita muda berjubah putih dengan tatapan mata sedingin es, seakan-akan semua yang baru saja terjadi sama sekali tidak penting baginya. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Badai orang tua itu hancur begitu saja. Orang tua berjubah hitam dan pria bermata ular yang berusaha sekuat tenaga menahan kerangka Liu Mei serta 10 ksatria mayat hidup yang tersisa berteriak tak percaya pada saat yang sama, ketika mereka melihat tubuh besar pelahap maut muncul dari badai. Hanya dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, sang pelahap maut telah berhasil melewati badai itu dengan mudah, dan sama sekali mengabaikan keterampilan bela diri Sein tingkat rendah. Bahkan pemuda berjubah merah yang dengan cepat menutup jarak dan hampir berada di depan gerbang kota kini tidak dapat menahan diri untuk memperlambat lajunya saat matanya melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Namun, begitu pelahap maut melangkah keluar dari badai, Liu Mei melihat pilar es besar yang terbang ke arahnya, menghancurkan beberapa bangunan tersisa yang berdiri di antara mereka dalam prosesnya. Aura kematian di sekitar pelahap maut itu tiba-tiba meledak, saat binatang raksasa itu membuka mulutnya yang mengerikan dan langsung menggigit pilar es raksasa yang langsung tiba di depannya tanpa ragu sedikitpun. Krenyes. Saat gigi pelahap maut menggigitnya, pilar es raksasa itu langsung terbelah dua saat pecahan-pecahan es meledak ke dalam mulut binatang raksasa itu. Pelahap maut yang tingginya 30 meter, 100 kaki, tiba-tiba terpaku di tempatnya, saat hujan es tiba-tiba mulai merusak bagian dalamnya. Bibir wanita tua itu melengkung membentuk senyum sinis ketika dia melihat pemandangan ini, sementara pria tua berjubah hitam dan pria bermata ular menganggukkan kepala dengan ekspresi lega di mata mereka. Rencana wanita tua itu sebenarnya berhasil. Pada saat yang sama, Liu Mei menyipitkan matanya di balik kerudung putihnya, sementara dia segera mengerti apa yang terjadi berkat indera jiwanya yang menekan pelahap maut. Tujuan wanita tua itu bukanlah menggunakan berat dan kekuatan pilar es untuk melawan pelahap maut secara langsung. Sebaliknya, tampaknya ada hujan es dahsyat yang tersembunyi di dalam pilar es, dan saat pilar itu benar-benar hancur, hujan es itu akan tiba-tiba meletus. Dugaan Liu Mei tepat, karena memang itulah tujuan wanita tua itu. Tujuannya adalah untuk melemparkan pilar es tersebut ke dalam badai, dan saat pilar es tersebut dihancurkan oleh badai raksasa, badai tersebut kemudian akan bergabung dengan hujan esnya, yang langsung menjebak Liu Mei di dalamnya. Dengan kekuatan dua keterampilan bela diri tingkat rendah Sein yang saling melengkapi, peluang Liu Mei dan pelahap maut untuk bertahan hidup praktis tidak ada. Bahkan jika binatang raksasa itu berhasil bertahan hidup, ia pasti akan dipenuhi dengan luka-luka yang tak terhitung jumlahnya dan tak akan jauh dari kematian. Tentu saja, meskipun 3 ahli puncak peringkat 3 jiwa baru lahir tidak menyangka bahwa kekuatan pelahap maut cukup untuk mengabaikan badai sepenuhnya dan keluar darinya hanya dalam satu tarikan napas waktu, tetap saja tidak ada cara baginya untuk menghindari pilar es pada akhirnya. Akan tetapi, dengan membuka mulutnya dan langsung memakan pilar es raksasa itu, pelahap maut itu praktis langsung melompat menuju kematiannya. Lagi pula, melawan hujan es secara langsung dan membiarkannya meletus langsung di dalam mulutnya adalah hal yang sama sekali berbeda. Lapisan-lapisan es mulai muncul perlahan di tubuh pelahap maut, perlahan-lahan menutupi seluruh tubuh binatang buas yang besar itu, sementara pergerakannya telah terhenti sepenuhnya. Akan tetapi, pemandangan ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum suara retakan mulai bergema tanpa henti di udara. Retakan, retakan, retakan. Sebelum lapisan es bisa benar-benar mengeras di tubuh pelahap maut, pecahan-pecahan es mulai berjatuhan ke tanah satu persatu. Pada saat itu, lelaki tua berjubah hitam yang paling dekat dengan Liu Mei tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang punggungnya, sementara dia juga punya ilusi bahwa pelahap maut tengah tersenyum mengejek ke arahnya. Akan tetapi, saat dia hendak melangkah mundur dan memperlebar jarak di antara mereka, si pelahap maut tiba-tiba menerjang maju dengan mulut terbuka, sama sekali tidak terpengaruh oleh pecahan es yang tersisa di tubuhnya, dan di bawah tatapan tak percaya dari wanita tua berbaju besi merah dan pria bermata ular, juga ribuan penjahat di kota dan persekutuan para pengikut yang baru saja tiba di tembok kota, ia segera menelan pria tua jiwa baru lahir peringkat 3 puncak itu, tanpa meninggalkan apapun. 416, satu dari 3 peluang. Wanita tua berbaju besi merah dan pria bermata ular yang keduanya berdiri hanya beberapa meter dari pria tua berjubah hitam,
menatap tubuh raksasa pelahap maut dengan tatapan kosong. Bahkan pemuda berjubah merah yang kini berada kurang dari 1 mil jauhnya dari Liu Mei dan pelahap maut juga terhenti di tempat, tatapannya terpaku pada binatang hitam raksasa di tengah medan perang dengan ekspresi tak percaya. Keheningan total tiba-tiba memenuhi kota kecil itu, karena setiap pembudidaya, terlepas dari apakah mereka adalah pengikut aliansi atau penjahat di kota ini, semua menatap binatang hitam besar itu dengan tatapan ketakutan di mata mereka. Tidak, itu bukan keheningan mutlak. Suara langkah maju para ksatria mayat hidup Liu Mei masih terdengar jelas, menghadirkan rasa takut yang mengerikan bagi para penjahat yang tersisa di kota. Hanya butuh sesaat bagi wanita tua berbaju besi merah dan pria bermata ular itu untuk tersadar dari lamunan mereka, sebelum mereka langsung bergerak mundur sambil mencoba untuk memperlebar jarak antara mereka dan pelahap maut yang kini hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Namun, bagaimana mungkin Liu Mei memberi mereka kesempatan seperti itu? Sejak awal, dia tahu bahwa dia punya waktu paling lama 3 jam sebelum efek pil, Blood Ignition, peringkat 5 hilang. Saat itu, dia yakin bahwa jika dia tidak mengurus semua musuh di sekitarnya dan jika dia tidak meninggalkan kota dan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi, dia pasti akan mati tanpa pertanyaan apapun. Sekalipun dia telah mengurus semua penjahat di kota, tidak mungkin persekutuan para pengikut akan membiarkannya pergi. Lagi pula, tujuan semua orang adalah token sekte suci, dan Liu Mei tahu bahwa meskipun bukan lelaki tua berjubah hitam yang memilikinya, pastilah perempuan tua berbaju besi merah atau lelaki bermata ularlah yang memilikinya. Begitu dia mendapatkannya dia pasti akan menjadi musuh semua orang. Tidak, sekalipun bukan karena token itu, aku tidak bisa membiarkan diriku tidak berdaya di tempat ini. Saat dia menguatkan hatinya, Liu Mei membiarkan pelahap maut itu mengerahkan segenap kekuatannya. Binatang ajaib raksasa itu menatap ke arah 2 ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 3 di hadapannya, lalu segera mengejar lelaki bermata ular itu, dan mengabaikan sepenuhnya wanita tua berbaju besi merah itu untuk saat ini. Sementara itu, pemuda berjubah merah yang tampaknya baru saja sadar kembali itu tampak ragu-ragu mengenai apa yang harus dilakukan. Segala sesuatunya berubah jauh lebih cepat dari yang awalnya ia duga. Ketika para murid yang mengikutinya akhirnya menyusulnya, seorang wanita muda di puncak peringkat 2 di tahap Nas Chen Sol memandang monster besar di kejauhan sebelum dia bertanya dengan ragu-ragu. Kakak senior, haruskah kita mundur? Makhluk itu, sudah memakan seorang ahli tahap Nas Chen Sol tingkat puncak 3. Bagaimana mungkin pemuda berjubah merah tidak mengerti apa yang dimaksud wanita ini? Meskipun dia sedikit lebih kuat daripada lelaki tua berjubah hitam, pada akhirnya dia juga merupakan ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 3. Dalam pertarungan langsung, mustahil baginya untuk membunuh lelaki tua berjubah hitam itu sendirian. Namun, wanita berjubah putih itu bukan saja mampu membunuhnya, tetapi dia juga mampu menghadapi setiap penjahat di kota itu, semuanya sekaligus. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, pemuda berjubah merah itu menggelengkan kepalanya dengan kuat sebelum dia berkata, menyerah berarti mencari kota lain, atau lebih buruk lagi, seseorang yang sudah mendapatkan token sekte suci. Namun, pada akhirnya hanya ada 1000 token dan 1000 kota. Pada saat yang sama, meskipun saya yakin bisa masuk dalam peringkat 300 teratas orang yang mengikuti tes ketiga, menemukan seseorang yang sudah mendapatkan token dan merampoknya akan hampir mustahil di dunia ini. Hal yang sama berlaku bagi saya, dan terlebih lagi bagi kalian yang tidak punya harapan untuk mendapatkannya sejak awal. Seolah-olah dia tidak menyadari ekspresi buruk di wajah para murid di sekitarnya, pemuda berjubah merah itu kemudian melanjutkan. Mencoba mendapatkan token ini adalah kesempatan terbaik kita. Meskipun bukan tidak mungkin bagiku untuk menemukan token lain, hal yang sama tidak berlaku untuk kalian semua. Jadi jika Anda ingin memiliki kesempatan sekalipun hanya 1 kali untuk lulus ujian ini, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Saat dia menyelesaikan perkataannya, pemuda jiwa baru lahir peringkat puncak 3 itu tidak memberikan penjelasan apapun lagi sebelum dia langsung terbang ke arah wanita tua berbaju besi merah. Ia yakin para pengikutnya di belakangnya memahami betul maksudnya. Meskipun Liu Mei telah membunuh lelaki tua berjubah hitam dan kini mengejar lelaki bermata ular, masih ada 1 dari 3 kemungkinan bahwa sebenarnya wanita tua itulah yang memiliki token itu. Ditambah lagi, dengan seorang kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 3 puncak,
serta 2 kultivator tahap tengah 3 dan lebih dari 10 kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 2 puncak, kecepatan berburu mereka mungkin tidak kalah dengan pelahap maut milik Liu Mei. Pada akhirnya, semuanya akan berujung pada masalah keberuntungan saja. Melihat para pengikut persekutuan itu telah memasuki medan perang dan mengejarnya seperti anjing gila, membuat wajah perempuan tua itu langsung pucat pasi, lalu ia buru-buru lari ke arah berlawanan, sehingga jarak di antara mereka pun semakin mengecil. Di satu sisi, kerangka Liu Mei dan para ksatria mayat hidup bertempur melawan penjahat di kota, sementara di sisi lain, ratusan pengikutnya akhirnya bergerak. Praktis tidak ada tempat yang dapat dituju wanita tua itu, namun pada akhirnya ia tetap memilih bergerak ke arah pasukan Liu Mei. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia bisa melawan pemuda berjubah merah sendirian untuk sementara waktu, itu tidak lebih dari sekadar mimpi yang menyedihkan jika dia benar-benar berharap untuk bertahan hidup melawan lebih dari 100 pengikut yang mengikutinya juga. Sebaliknya, bergerak menuju pasukan Liu Mei yang sedang membantai para penjahat adalah pilihan yang jauh lebih baik. Namun pada saat yang sama, Liu Mei yang sedang duduk di punggung pelahap maut dan mengejar pria bermata ular itu, tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke arah wanita tua itu. Karena pelahap maut telah memakan lelaki tua berjubah hitam itu, Liu Mei sudah tahu bahwa token sekte suci tidak ada dalam kepemilikannya. Ini berarti benda itu ada di tangan wanita tua itu atau di tangan pria bermata ular itu. Akan tetapi, jika benda itu berada di tangan perempuan tua itu dan salah seorang murid berhasil mendapatkannya, Liu Mei yang hanya mempunyai waktu bertarung sedikit lebih dari 3 jam pastinya tidak akan mampu mengejar orang itu. Dengan tatapan serius di matanya, Liu Mei segera memerintahkan pasukan mayat hidupnya untuk segera menyerah membunuh para penjahat di tembok kota yang runtuh, karena mereka semua bergerak ke arah wanita tua itu. Wanita tua itu tidak pernah menyangka sebagian perhatian Liu Mei masih terbagi padanya saat dia masih mengejar pria bermata ular itu. Kerangka-kerangka dan para ksatria mayat hidup miliknya hanya beberapa langkah lagi untuk berhadapan langsung dengan wanita tua itu, ketika tiba-tiba, pilar api muncul dari belakang wanita tua itu, menyerang dia dan pasukan mayat hidup Liu Mei di saat yang bersamaan, menewaskan lebih dari 60 kerangka dan 2 ksatria mayat hidup dalam prosesnya. Liu Mei segera mengalihkan perhatiannya ke arah pemuda berjubah merah yang sedang mengejar wanita tua itu, dan jelas dialah yang telah melancarkan serangan ini. Pemuda itu tampaknya merasakan tatapan mata Liu Mei yang dingin menusuk tulang dan menoleh menatapnya sejenak, sebelum mengalihkan perhatiannya ke wanita tua berbaju besi merah. Dia tidak akan peduli pada Liu Mei jika tidak perlu. Asalkan perempuan tua itu yang memiliki token sekte suci, dia pasti akan mengambilnya sebelum meninggalkan kota itu. ROOAARRR. Pada saat yang sama, pelahap maut yang telah menangkis puluhan serangan dari si pria bermata ular, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang dahsyat saat berada hanya beberapa meter darinya, sebelum menerjang maju sekali lagi dengan mulut terbuka. Mata kultivator tahap Naschen Soul peringkat puncak 3 itu tampak putus asa, sebelum tubuhnya langsung tertutupi lapisan cairan hijau, mirip dengan cairan yang pernah ia gunakan untuk menjebak kerangka Liu Mei dan para ksatria mayat hidup sebelumnya. Akan tetapi, binatang raksasa itu tampak seolah-olah memiliki senyum sinis terukir di wajahnya saat ia menyaksikan lelaki bermata ular itu dengan sia-sia berjuang untuk membunuhnya bersama dirinya sendiri, sebelum ia membuka mulutnya yang mengerikan dan langsung menelan kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 3 puncak itu. 417. Token Sekte Suci. Adegan yang sama terulang untuk kedua kalinya, saat seorang kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 3 lainnya ditelan oleh pelahap maut raksasa, namun dampak visual dari adegan ini tidak kalah hebat dari yang pertama. Tidak, malah lebih buruk. Bahkan jika ada yang berpendapat bahwa lelaki tua berjubah hitam itu terkejut pada kali pertama, ekspresi putus asa di wajah lelaki bermata ular kali ini terlihat jelas oleh semua orang di sekitarnya, membuat mereka merinding. Bagaimanapun, ini adalah seorang kultivator tahap Naschen Soul tingkat puncak 3. Namun, meskipun telah berusaha sekuat tenaga untuk membawa pelahap maut ke liang lahat bersamanya, nasib lelaki bermata ular itu tidak berbeda dengan nasib lelaki tua berjubah hitam itu, karena ia berakhir di dalam mulut binatang raksasa itu. Setelah terdiam beberapa saat, ekspresi Liu Mei tiba-tiba berubah, saat dia tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke arah wanita tua berbaju besi merah tua. Token Sekte Suci juga tidak berada di tangan lelaki bermata ular itu, yang berarti hanya ada satu target yang mungkin, wanita tua berbaju besi merah.
Pemuda berjubah merah yang sedang menghabisi sisa kerangka dan ksatria mayat hidup yang menghalangi jalannya tidak melewatkan perubahan sikap Liu Mei, maupun pandangan tiba-tiba yang diarahkannya ke wanita tua berbaju besi merah, segera memahami bahwa token sekte suci kemungkinan besar ada di tubuhnya. Tanpa membuang waktu sedikit pun, pemuda itu menatap wanita tua yang mencoba melarikan diri darinya dan pasukan Liu Mei saat dia menuju lebih dalam ke dalam kota, sebelum dia berteriak dengan suara keras. Bajingan tua, serahkan token sekte suci. Lakukan dan aku akan membiarkanmu hidup. Wanita tua yang berada di puncak peringkat 3 tahap jiwa baru lahir itu dapat merasakan bahwa orang ini kemungkinan besar mengatakan kebenaran, dan dia tidak akan mengejarnya selama dia menyerahkan token sekte suci yang dimilikinya. Akan tetapi, dia hanya mendengus sebagai jawaban sebelum dia melangkah lebih jauh ke dalam kota, tanpa sedikit pun memikirkan tawaran pemuda itu. Lagi pula, menyerahkan token sekte suci tidak ada bedanya dengan bunuh diri bagi para penjahat yang ditempatkan di sini oleh sekte suci. Meskipun mereka tidak akan mendapatkan kembali kebebasannya karena kejahatan yang telah mereka lakukan dan jumlah orang yang telah mereka bunuh, mereka masih akan dapat mempertahankan hidup mereka jika mereka berhasil mempertahankan token sekte suci pada akhir ujian. Ini adalah peraturan sekte suci dan alasan terpenting mengapa para penjahat ini tidak menyerahkan token sekte suci kepada orang pertama yang menyerang kota. Lagi pula, jika mereka tidak memiliki token itu, kemungkinan besar para pengikutnya akan saling bertarung dan mengabaikan para penjahat di dalam kota. Akan tetapi, ini bukan satu-satunya alasan mengapa dia menolak menyerahkan token sekte tersebut. Sekalipun Liu Mei dan pemuda berjubah merah beserta kelompoknya memutuskan untuk mengampuni nyawa wanita tua itu, kelompok berikutnya yang menyerang kota itu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Sekalipun mereka tahu bahwa peluang dia masih hidup dan memiliki token sekte suci itu hampir nol, mereka tetap tidak akan mengampuni nyawanya. Maka dari itu, kesempatan terbaiknya adalah tetap berpegang pada rencana awalnya, dan jika kelompok mereka tidak mampu membunuh para pengikut yang menyerang kota itu, maka bersembunyi dan menunggu hingga 1 bulan berakhir adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Pada saat yang sama, pemuda berjubah merah memperlihatkan ekspresi marah di wajahnya saat melihat wanita tua itu bahkan tidak mempertimbangkan tawarannya. Namun, meskipun ingin mengejarnya, dia juga tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari pasukan Liu Mei. Meskipun para kerangka di tingkat awal 3 Nas Chen Sol tidak mampu menahannya bahkan sedetik pun, 20 ksatria mayat hidup yang menyerangnya di saat yang sama adalah masalah yang sama sekali berbeda. Meskipun para ksatria berbaju zirah hitam setinggi 3 meter, 10 kaki, itu tidak mampu mengancamnya sedikit pun dan hanya masalah waktu sampai mereka semua musnah akibat serangannya yang kuat. Para ksatria mayat hidup itu masih berhasil memperlambat sementara pemuda tahap jiwa baru lahir peringkat 3 puncak itu. Pada saat yang sama, 20 ksatria mayat hidup yang tersisa serta 300 kerangka yang masih dalam kondisi sempurna, semuanya mencegat sisa pengikut dalam aliansi yang mengejar wanita tua itu, tidak membiarkan seorang pun melewati mereka. Lebih dari 300 kerangka putih giok di tahap awal tingkat 3 Nas Chen Sol telah menyerang para pengikut ini di waktu yang bersamaan, dan meskipun kerangka itu tidak sekuat kultivator rata-rata di level yang sama dengan mereka, mereka pasti cukup kuat untuk mengurus 100 pengikut yang semuanya berada di tahap awal tingkat 3 Nas Chen Sol atau di bawahnya. Sedangkan beberapa murid dalam aliansi yang berada di tengah-tengah peringkat 3 tahap jiwa baru lahir, mereka sudah kewalahan, bertarung melawan 20 ksatria mayat hidup tersisa milik Liu Mei. Bahkan jika seorang ksatria mayat hidup tidak sekuat murid biasa di level yang sama dengan mereka, karena para ksatria mayat hidup tidak memiliki serangan jarak jauh, dengan baju zirah hitam dan kekuatan mereka ditambah dengan nyanyian kematian milik Liu Mei, mereka pasti bisa bertarung dengan para murid itu secara langsung tanpa masalah apapun. Faktanya, jika mereka berhasil mendekati para murid tersebut, para ksatria mayat hidup itu benar-benar dapat memberikan luka yang fatal jika tidak langsung membunuh mereka. Bagaimana mungkin? Bukan hanya monster hitam raksasa itu, bahkan para ksatria berbaju zirah hitam ini bisa dibilang sama kuatnya dengan kultivator biasa di tengah-tengah peringkat 3 Nas Chen Sol. Apa mereka benar-benar makhluk yang dipanggil? Jangan bicara lagi dan cepat tangani mereka. Kalau kita tidak cepat, nenek sihir itu pasti kabur. Sungguh, para murid itu tidak pernah menyangka pasukan Liu Mei, di luar pelahap maut raksasa yang ditungganginya, begitu kuat, hingga ia dapat menahan setiap prajurit di waktu yang bersamaan.
Pada saat yang sama, Liu Mei menyuruh pelahap maut berlari melewati murid-murid tersebut, sambil mengejar wanita tua berbaju besi merah. Wanita tua itu awalnya merasa gembira setelah melihat kerangka Liu Mei dan para kesatria mayat hidup bertarung melawan pengikut aliansi, memberinya cukup waktu untuk berlari sejauh mungkin ke dalam kota. Akan tetapi, dalam waktu kurang dari 30 tarikan napas, dia dapat merasakan tanah di bawah kakinya bergetar hebat, saat siluet besar pelahap maut muncul di belakangnya, dan semakin membesar setiap saat. Tidak, jangan mendekat. Akhirnya, keputusasaan mencengkeram hati wanita tua itu saat dia berteriak keras dengan sekuat tenaga. Namun Liu Mei tidak tergerak oleh teriakannya saat ia membiarkan pelahap maut terus mengejarnya, semakin dekat dengannya setiap saat. Dia tidak akan memberi ahli jiwa baru lahir peringkat puncak 3 ini satu kesempatan pun untuk melarikan diri. Akhirnya, ketika pelahap maut hanya beberapa meter darinya, wanita tua itu berbalik dengan tatapan sinis di matanya, sebelum dia berteriak keras. Mati kamu jalang kecil. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, ratusan pecahan es kecil dan tajam muncul di sekitar wanita tua itu, dan semuanya melesat ke arah Liu Mei berjubah putih di punggung pelahap maut. Namun Liu Mei tidak bergerak dari punggung pelahap maut, dia juga tidak berusaha menghindari pecahan es wanita tua itu. Sebaliknya, binatang raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter 100 kaki itu, membuka mulutnya yang besar, dan menghisap setiap pecahan es itu, tanpa menyisakan apapun. Namun, ini bukanlah akhir. Tanpa memberi kesempatan kepada ahli jiwa baru lahir peringkat 3 puncak itu untuk melancarkan serangan lain, si pelahap maut melompat maju dengan mulut masih terbuka, dan langsung menelan wanita tua berbaju besi merah itu. Penjahat tingkat puncak ketiga tingkat 3 Nas Chen Sol di kota ini menghilang begitu saja. Akan tetapi, tanpa membuang-buang waktu lagi di tempat ini, saat Liu Mei mengirimkan indera jiwanya ke perut pelahap maut dan memastikan bahwa memang ada tanda di tubuh wanita tua itu, Liu Mei segera memerintahkan pelahap maut untuk terbang ke ujung lain kota. Lagi pula, Liu Mei sudah tahu bahwa pemuda berjubah merah itu telah menghancurkan 20 ksatria mayat hidup miliknya, dan kini terbang menuju lokasinya dengan kecepatan penuh. 418. Kondisi berbahaya. Saat pelahap maut menyerbu ke arah timur kota, bangunan-bangunan tua yang setengah hancur di sekitarnya mulai runtuh satu persatu akibat getaran yang disebabkan oleh tubuhnya yang besar, hanya menyisakan bangunan-bangunan paling kokoh yang berdiri. Seolah-olah gempa bumi kecil sedang terjadi di bagian timur kota, saat kaki pelahap maut yang besar dan tebal meratakan semua yang ada di jalurnya. Pada saat yang sama, baru semenit berlalu sejak pelahap maut menyelesaikan pertarungannya dengan wanita tua itu, ketika pemuda berjubah merah tiba di tempat kejadian. Namun, ekspresi sedih segera muncul di wajahnya saat dia menatap pemandangan di depannya. Bertentangan dengan dugaannya, pertarungan antara Liu Mei dan wanita tua itu bahkan tidak berlangsung beberapa saat, tidak memberinya waktu untuk mengejar binatang besar itu. Tampaknya binatang hitam raksasa itu telah mengalahkan ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 3 begitu ia berhasil menyusulnya sebelum ia langsung meninggalkan tempat kejadian. Pemuda berjubah merah itu belum mau menyerah begitu saja dan menyebarkan indera jiwanya sejauh yang ia bisa, tetapi bahkan setelah memindai setiap bangunan di area sejauh setengah mil di sekitarnya, masih belum ada yang ditemukan. Ekspresi kemarahan dan niat membunuh muncul di wajahnya saat dia menatap bangunan-bangunan yang rata dengan tanah yang mengarah ke bagian timur kota, tetapi pada akhirnya dia tetap memilih untuk tetap berdiri tanpa bergerak dari tempat ini. Meskipun dia ingin mengejar Liu Mei karena dia tahu bahwa peningkatan kekuatannya hanya sementara, dan dia pasti akan kembali ke kultivasi aslinya di peringkat awal 1 Nas Chen Sol cepat atau lambat. Dia juga tahu sekarang bahwa binatang hitam besar yang ditungganginya mungkin tidak lebih lambat darinya meskipun tubuhnya besar sekali. Pada saat yang sama, bahkan jika ia berhasil mengejar Liu Mei, pemuda berjubah merah itu tidak memiliki jaminan sama sekali bahwa ia bisa mengambil token sekte suci darinya sejak awal. Kekuatan monster itu pasti lebih kuat dari rata-rata kultivator tahap Nas Chen Sol peringkat puncak 3. Terutama ketika diperkuat oleh ki aneh itu, mungkin tidak jauh lebih lemah dari rata-rata ahli tahap jiwa baru lahir tingkat 4 awal. Tidak, mungkin sudah selevel itu. Kemungkinan besar hanya monster seperti Jun Ren atau mereka yang berada di peringkat 3 teratas di benua mereka yang bisa mengalahkan monster hitam itu di ujian ketiga ini. Tidak ada alasan untuk terlalu terpaku pada token tersebut.
Selama saya tidak terlalu sial, saya pasti bisa mendapatkan token sendiri dalam 25 hari ke depan. Mari kita lihat sejauh mana wanita itu dapat melangkah dengan kekuatan pinjaman dan apakah dia akan berhasil menyembunyikan dirinya selama 25 hari ke depan. Saya menolak untuk percaya bahwa dia punya pil itu lagi dan tidak ada efek sampingnya juga. Saat pemuda berjubah merah tiba dalam dugaan ini, dia terus menatap ke arah timur kota dan kehancuran yang disebabkan oleh pelahap maut dengan ekspresi serius di wajahnya, sebelum dia benar-benar terbang ke arah utara. Menatap ke belakangnya, Liu Mei benar-benar menghela napas lega saat melihat pemuda berjubah merah itu tidak mengejar pelahap maut. Meskipun dia yakin bahwa orang itu tidak cukup kuat untuk menandingi kekuatan pelahap maut secara langsung, Liu Mei juga tahu bahwa dia hanya memiliki waktu sedikit lebih dari 2 jam hingga efek dari pil pengapian darah hilang dan kultivasinya kembali ke peringkat awal 1 jiwa baru lahir. Oleh karena itu, dia harus segera mencari tempat aman bagi dirinya sendiri secepat mungkin alih-alih bertarung melawan pemuda berjubah merah itu. Daratan terus berguncang saat pelahap maut berlari ke arah timur dengan kecepatan penuh, melewati gunung dan sungai dalam prosesnya, sebelum akhirnya, 1 jam kemudian, hutan lebat muncul di kejauhan di depan Liu Mei. Sekilas, hutan ini tampak membentang ratusan bahkan ribuan mil, dan itu pasti merupakan tempat terbaik bagi siapapun untuk bersembunyi jika mereka ingin menunggu hingga akhir ujian ketiga. Tanpa ragu sedikit pun, Liu Mei menyuruh pelahap maut memasuki hutan, sambil mengamati keadaan sekelilingnya, sambil mencari tempat untuk berteduh. Setengah jam berlalu dengan cepat seperti ini, dan tepat saat Liu Mei tiba di depan sebuah sungai kecil, suara-suara mengejek yang dipenuhi amarah, nafsu, keserakahan, dan niat membunuh muncul di telinganya secara bersamaan. "Xie Xingyi dasar jalang, apa kau pikir kau bisa lolos dari kami semudah itu? Melawan 4 ahli Nas Chen Sol tingkat puncak peringkat 3, bahkan kau sama sekali tidak bisa lolos. Hehehe, cantik kecil, tak ada alasan untuk menatap kami seperti itu. Serahkan token sekte suci dan aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama." "Hahaha, betul sekali. Asal kau bersedia melayani kami berempat malam ini, kami akan memberimu kesempatan hidup sedikit lebih lama." Saat mendengar kata-kata itu, Liu Mei tertegun sejenak, saat wajah seorang wanita muda cantik dengan rambut pirang pucat dan mata zamrud yang indah muncul di benaknya. Xie Xingyi. Saat sosok wanita muda berjubah hijau yang pernah dilihatnya bersama Sun Long di luar kota kubah surga melintas dalam pikirannya, Liu Mei ragu sejenak, sebelum akhirnya memerintahkan pelahap maut untuk menuju ke asal suara-suara itu. 419, mencampuri urusan orang lain. Saat pelahap maut bergerak ke arah suara-suara itu, tanah di bawah kakinya mulai bergetar lagi saat binatang raksasa itu berlari menembus hutan. Meskipun tubuhnya sangat besar, bahkan tanpa tambahan, nyanyian kematian, milik Liu Mei, kecepatan pelahap maut itu sama sekali tidak kalah dengan rata-rata kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat 3 puncak, dan hanya dalam beberapa saat, Liu Mei telah tiba di tempat asal suara-suara itu berasal. Pada saat itu, saat pohon terakhir yang menghalangi pandangannya menghilang, pemandangan mengejutkan muncul di mata Liu Mei. Seorang wanita muda cantik berpakaian jubah hijau berdiri di tepi air terjun setinggi 80 meter, 260 kaki, sementara 4 pria berpakaian berbeda telah mengelilinginya dari segala arah, tidak mau memberinya satu kesempatan pun untuk melarikan diri. Liu Mei hanya perlu melirik sekilas untuk mengenali wanita muda ini yang kemungkinan besar berhubungan dengan ketua Serikat Pale Moon di kota pedang perak sebagai Xie Xingyi. Itu memang keindahan yang sama yang dapat meruntuhkan kerajaan yang dia dan Sun Long lihat dari jauh sebelum ujian pertama Sekte Suci dimulai. Ini juga menjadi bagian dari alasan mengapa Liu Mei memutuskan untuk mengambil risiko dan datang ke tempat ini, meskipun hanya punya waktu kurang dari 1 jam hingga efek pil Blood Ignition hilang dan efek sampingnya mulai terasa. Lagi pula, baik dari fitur wajah Xie Xingyi maupun nama belakangnya, dia pasti ada hubungan keluarga dengan Xie Rong. Meskipun Liu Mei sudah mengadopsi kebiasaan ini dari Sun Long dan lebih sering memutuskan untuk tidak membahayakan dirinya sendiri demi menolong orang asing, Xie Rong adalah seorang kenalan dan dia jelas pernah menunjukkan niat baik terhadap Sun Long di masa lalu. Namun, berbeda dengan saat pertama kali Liu Mei melihat Xie Xingyi, wanita muda yang menakjubkan itu berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk kali ini. Darah telah menodai sudut bibirnya menjadi merah,
sementara kinya jelas hampir seluruhnya terkuras, membuatnya berada di ambang kematian. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, kemungkinan besar Xie Xingyi bahkan tidak memiliki cukup ki untuk bergerak, itulah sebabnya dia ditempatkan dalam kondisi yang berbahaya. Tentu saja, saat Liu Mei muncul, Xie Xingyi dan keempat kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 3 yang mengelilinginya, semuanya mengalihkan perhatian mereka ke arah Liu Mei berjubah putih di punggung pelahap maut pada saat yang sama. Lagi pula, bagaimana mungkin 5 kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 3 tidak menyadari keributan yang disebabkan oleh pelahap maut sebelum tiba di tempat ini? Awalnya, orang-orang ini mengira bahwa ada sejenis binatang sihir tingkat 5 awal yang tinggal di hutan ini dan waspada dengan pertarungan mereka, tetapi saat mereka menyadari aura kematian yang membusuk di sekitar tubuh pelahap maut itu, ekspresi serius muncul di wajah mereka. Meskipun tak seorang pun dari murid-murid ini mengetahui asal-usul pelahap maut, mereka dapat merasakan bahwa meskipun tingkat kultivasinya berada di tengah-tengah peringkat 3 jiwa baru lahir, ia pasti bukan lawan yang mudah bagi mereka. Sedangkan wanita muda yang menunggangi punggungnya, kemungkinan besar dia akan merepotkan juga. Seorang pemuda berjubah ungu mewah adalah orang pertama yang melangkah maju saat dia melihat Liu Mei, sebelum dia berteriak dengan suara yang mengesankan. Siapapun kalian atau apapun yang kalian lakukan di sini, kusarankan kalian urus saja urusan kalian sendiri dan pergi. Wanita ini mangsa kita, jadi kecuali kalian ingin melawan kami semua sekaligus, tinggalkan tempat ini sekarang juga. Bagaimana mungkin orang ini tidak mengerti bahwa Liu Mei sengaja datang ke tempat ini setelah mendengar suara mereka? Kemungkinan besar dia mendengar masalah token sekte suci yang dimiliki Xie Rong, yang langsung menarik perhatiannya. Akan tetapi, dengan 4 orang kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 3 di tengah-tengah mereka, bagaimana mungkin sekelompok pemuda berjubah ungu takut terhadap seorang kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat menengah 3 seperti Liu Mei? Meskipun dia ingin menghindari pertarungan dengannya jika memungkinkan, mengingat mereka tidak tahu apapun tentang Liu Mei termasuk kekuatan tempurnya atau kemungkinan kartu truf yang dimilikinya, kelompoknya juga tidak punya alasan untuk takut padanya. Melihat pemuda berjubah ungu yang baru saja berbicara, Liu Mei segera mengenalinya beberapa saat kemudian. Nama orang ini adalah Hua Ping dan dia menduduki peringkat ke-17 dalam House of Rankings kota Heaven's Dome. Mengetahui bahwa mengobrol dengan orang-orang ini tidak ada gunanya, Liu Mei tidak membuang waktu dan segera memerintahkan pelahap maut untuk menerjang ke depan ke arah 2 orang yang paling dekat dengannya. Binatang hitam raksasa itu tersenyum sinis saat melompat ke depan dengan mulut terbuka, siap melahap 2 ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 3 yang ada di depannya. Ekspresi terkejut muncul di wajah Hua Ping dan murid-murid lainnya ketika mereka melihat serangan tiba-tiba binatang buas yang besar itu, sebelum mereka semua berteriak pada saat yang sama dengan suara yang dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Mati! Keempat kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 3 itu semua melepaskan serangan mereka sendiri ke arah pelahap maut tanpa menahan diri, saat serangan gabungan mereka mengguncang seluruh hutan. Tebasan pedang dan golok, serta panah air dan bila angin yang kuat semuanya beterbangan di udara hingga mendarat di tubuh besar pelahap maut, memenuhinya dengan luka dan cedera. Akan tetapi, binatang raksasa itu tidak gentar meski terluka, tidak pula merasakan sakit apapun, seraya terus maju ke arah 2 lelaki yang paling dekat dengannya dengan air liur menetes dari mulutnya yang jelek. Ekspresi ngeri melintas di mata keempat pemuda itu saat mereka menyadari bahwa meskipun mereka melakukan serangan gabungan, pelahap maut tidak menghentikan lajunya, dan sebaliknya, ia malah tampak lebih lapar dari sebelumnya. Kedua pemuda yang paling dekat dengannya langsung melompat menjauh satu sama lain karena takut, tetapi monster raksasa itu pun tidak lebih lambat dari mereka. Karena tidak mampu sepenuhnya menghindari serangan pelahap maut, pemuda pertama terbelah menjadi 2, karena bagian tubuhnya yang lain masuk ke dalam mulut pelahap maut. 420, menyelamatkan Xie Xingyi. Suara tulang yang dikunyah dan digerogoti bergema di hutan yang sunyi, disertai dengan jeritan ketakutan seorang pemuda saat ia tiba-tiba kehilangan bagian bawah tubuhnya. Tak lama kemudian, gumpalan asap hijau mengepul meninggalkan tubuh pemuda itu, dan tanpa ragu sedikit pun, asap itu terbang menjauh dari hutan sejauh mungkin. Meskipun dia tahu betul kalau itu berbahaya, pada akhirnya kultivator Nas Chen Sol tingkat 3 itu tetap meninggalkan tubuhnya, dan terbang pergi menggunakan Nas Chen Sol miliknya sendiri. Dalam sekejap,
seorang kultivator Naschen Soul tingkat 3 puncak terpaksa meninggalkan tubuhnya dan bertahan hidup hanya dengan jiwanya. Huaping dan dua kultivator lain yang berada di puncak peringkat 3 tercengang saat mereka menatap pemandangan di depan mereka, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka sudah jelas-jelas telah menekan Xie Xingyi sedalam-dalamnya, menghabiskan banyak ki dan kartu truf mereka dalam prosesnya, namun ada orang lain yang datang ke sini di saat-saat terakhir untuk mencuri harta rampasan mereka. Namun pelahap maut yang lapar tidak memberi waktu kepada ketiga pemuda itu untuk memikirkan pilihan mereka, karena ia melompat maju, kali ini langsung menuju Huaping. Ekspresi kebencian muncul di wajahnya saat Huaping menatap monster raksasa yang bergerak ke arahnya serta wanita muda berjubah putih yang duduk di punggungnya, sebelum dia berteriak dengan nada tegas. Mundur! Tanpa menunggu tanggapan dari dua orang lainnya dalam kelompoknya, Huaping berjubah ungu segera berbalik dan melarikan diri secara langsung, saat ia menuju pintu masuk hutan. Dua pemuda lain dalam kelompoknya memperlihatkan ekspresi enggan di wajah mereka, tetapi pada akhirnya, mereka tetap memilih mundur sementara raut wajah kebencian dan niat membunuh yang tak terselubung terpampang di wajah mereka. Meskipun mereka tidak ingin mundur dan lebih memilih melawan binatang hitam raksasa itu sampai mati, mereka telah mengeluarkan lebih dari 70% ki mereka saat mengejar dan menjebak Xie Xingyi. Pada saat yang sama, binatang ajaib, raksasa itu tampaknya bahkan lebih kuat dari perkiraan awal mereka, mampu membunuh ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 3 hampir seketika. Mereka tahu bahwa bahkan jika mereka bertiga bergandengan tangan dan memutuskan untuk bertarung habis-habisan, peluang mereka untuk membunuh Liu Mei pasti tidak lebih tinggi dari 20% paling banyak. Melihat orang-orang itu pergi dengan tatapan penuh kebencian di mata mereka, Liu Mei tidak mengejar mereka, dan sebaliknya, dia menghentikan pelahap maut yang lapar itu tepat di jalurnya. Dia dapat merasakan rasa lapar yang memancar dari jiwa binatang buas itu saat ia siap melahap 3 ahli tahap jiwa baru lahir puncak peringkat 3 yang tersisa, tetapi dia tetap menggunakan indera jiwanya untuk menekan rasa lapar pelahap maut itu sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke arah Xie Xingyi. Liu Mei kemudian berdiri dari posisi duduknya, saat dia perlahan melayang ke arah Xie Xingyi. Wanita muda cantik berjubah hijau itu tersenyum mempesona saat menatap wanita muda berjubah putih yang berdiri di depannya, lalu membungkuk sedikit dengan susah payah. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah token emas kecil dari jubah hijaunya yang berlumuran lumpur dan darah, lalu menyerahkannya kepada Liu Mei sebelum berkata dengan senyum yang sama. Ini token Sekte Suci. Kuharap kau tidak mempersulitku. Saat menyerahkan token Sekte Suci kepada Liu Mei, Xie Xingyi menutup matanya dan menunggu kematian datang. Meskipun ia tahu bahwa keempat pria tadi kemungkinan besar tidak akan berani memperkosanya mengingat ini adalah ujian Sekte Suci dan kemungkinan besar Sekte tersebut memantau ujian tersebut, ia tetap tidak ingin orang-orang itu mendapatkan token itu darinya. Terlebih lagi bagi Huaping, si jubah ungu, yang menurutnya sangat menjijikkan. Sedangkan Liu Mei, tidak masalah jika dia melakukannya untuk mendapatkan token Sekte Suci darinya. Pada akhirnya, dia tetap hampir membunuh salah satu orang itu sementara memaksa 3 orang lainnya mundur. Tentu saja, Xie Xingyi tidak cukup naif untuk berpikir bahwa siapapun yang mengambil token Sekte Suci darinya akan membiarkannya hidup. Lagi pula, menunjukkan belas kasihan kepada musuh dan membiarkan mereka kembali untuk membalas dendam di masa mendatang, tidak ada bedanya dengan bersikap kejam terhadap diri sendiri. Liu Mei mengambil token emas itu dan memeriksanya dengan saksama sebelum akhirnya meletakkannya kembali ke tangan Xie Xingyi beberapa saat kemudian. Kemudian, dengan senyum yang sama mempesona di wajahnya yang dapat memikat hati pria dan wanita, dia mengangkat kerudung putihnya dan menatap Xie Xingyi sebelum dia bertanya dengan suara penasaran. Apakah Anda ada hubungan keluarga dengan Nyonya Xierong? Ekspresi terkejut muncul di wajah Xie Xingyi saat mendengar pertanyaan ini. Sementara di saat yang sama dia tanpa sadar membuka matanya yang sebelumnya tertutup. Melihat bagaimana Liu Mei tidak mengambil token Sekte Suci darinya dan malah menanyakan pertanyaan ini padanya, menyebabkan gelombang badai muncul di hati Xie Xingyi. Pada saat yang sama, saat dia membuka matanya, Xie Xingyi tertegun ketika matanya melihat wajah Liu Mei yang sangat cantik, tetapi menekan keterkejutan di hatinya, dia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban sebelum dia bertanya dengan nada yang jelas tidak dapat menyembunyikan ketidakpercayaannya. Apakah kamu kenal kakak perempuanku? Saudari.
Kali ini giliran Liu Mei yang terkejut ketika mendengar Xie Xingyi memanggil Xie Rong sebagai adiknya. Setelah mengamati fitur wajah Xie Xingyi lebih teliti, Liu Mei mengangguk ringan. Memang, rambutnya yang pirang dan mata zamrudnya yang cerah serta fitur wajahnya, meskipun berbeda pada saat yang sama, masih sangat mirip dengan Xie Rong. Meskipun Liu Mei awalnya menduga bahwa Xie Xingyi kebetulan berasal dari keluarga Xie, yang sama dengan Xie Rong, setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa sangat mungkin mereka berdua benar-benar saudara sedarah pada akhirnya. Lagi pula, Xie Rong juga cantik. Meskipun penampilannya terlihat sedikit pucat jika dibandingkan dengan Liu Mei dan Xie Xingyi, dia jelas memiliki kecantikan yang menakjubkan. Akhirnya, beberapa saat kemudian, Liu Mei memasang ekspresi serius di wajahnya karena dia tampaknya sudah mengambil keputusan sambil terus menatap Xie Xingyi. Mengetahui bahwa dia tidak punya banyak waktu sampai efek dari pil pengapian darah hilang, yang akan menempatkan dia dan Xie Xingyi dalam posisi pasif jika mereka berakhir dalam bahaya, Liu Mei menutup matanya sejenak, sebelum dia tiba-tiba membukanya lagi beberapa saat kemudian dan berkata dengan serius. Mari kita cari tempat untuk bersembunyi sekarang. Kalau tidak, jika ada kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 3 yang menemukan kita, kita pasti akan mendapat masalah besar. Meski tertegun sejenak, Xie Xingyi tidak menolak dan hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, sebelum dia melihat Liu Mei memegang lengan kanannya dan melayang di langit, hingga mereka berdua duduk di punggung binatang hitam besar itu. Alasan mengapa dia tidak menolaknya adalah karena Liu Mei tampaknya mengenal kakak perempuannya, dan dia juga tampaknya tidak ingin mengambil token sekte suci darinya. Selain itu, Xie Xingyi sedang dalam kondisi paling rentan saat ini. Jika Liu Mei benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melawan meskipun dia mengerahkan seluruh tenaganya. Pada saat yang sama, Xie Xingyi juga tidak merasakan niat bermusuhan apapun dari wanita muda yang sangat cantik di depannya, akhirnya menurunkan penghalang mental terakhirnya dan membiarkan Liu Mei membawanya bersamanya. 15 menit kemudian, Liu Mei menemukan sebuah gua kecil yang terisolasi di dalam hutan, ditutupi oleh banyak pohon tinggi dan semak-semak. Kemudian, di bawah sorotan mata Xie Xingyi yang terkejut, dia menyuruh pelahap maut memuntahkan mayat lengkap dari lelaki tua berjubah hitam, lelaki bermata ular, dan perempuan tua berbaju besi merah, sebelum dia membiarkan monster mayat hidup raksasa itu menghilang. Sebuah lubang hitam besar yang memancarkan sejumlah besar ki kematian perlahan muncul di tanah, sebelum pelahap maut raksasa masuk ke dalamnya dan menghilang di depan Liu Mei dan Xie Xingyi. Tanpa ragu sedikit pun, Liu Mei lalu melemparkan ketiga mayat itu ke dalam gua, sebelum dia dan Xie Xingyi juga masuk ke dalam. Pada saat yang sama ketika Liu Mei dan Xie Xingyi bersembunyi di dalam gua, Sun Long telah tiba di utara kota, menatap pertarungan kolosal yang terjadi antara pemuda berjubah emas, kakak senior Qiong, dan kelompoknya yang bertarung melawan kelompok wanita muda berjubah hitam. Saat Sun Long tiba di tempat kejadian, dia bisa merasakan 3 pasang mata yang tiba-tiba terfokus ke arahnya, seperti 3 binatang ajaib lapar yang sedang menatap binatang buas tak berdaya yang tiba-tiba melangkah ke wilayah mereka. Selanjutnya bab 421, Pembunuhan.